Pedel Universitas Pendidikan Ganesha menjemput Senat Universitas. Senat Universitas Pendidikan Ganesha memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Tari Kebesaran Universitas Pendidikan Ganesha.
Ki Guna Widya Wina Kelambon Sasadian Mikaya Ganesha Satma Katuga Ki Guna Widya Kawin Nursida Moh keputraning yang siwa lawan tesira Parwati Dewi ia dan yang ingan pati Pina kepuaya mengat risong tumaki kining sewa ke Guna Widya Samang kanda dan tu ia wet mahewa keratundo ia dia mahi tano danti prajodaya negara Mulando yenapi saat
pada loreng sekar. Sidang terbuka. Senat Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka Dies Natalis ke-28 Universitas Pendidikan Ganesha dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka Dies Natalis ke-28 oleh Ketua Senat Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka Puncak Dies Natalis yang ke-28 pada hari ini, Sabtu 16 Januari 2021, saya buka secara resmi.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Ketua Senat Universitas Pendidikan Ganesha, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Laporan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih pada Wara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha, juga yang saya hormati pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha, pimpinan fakultas, ketua lembaga, direktur pasca sarjana, dan juga yang saya hormati segenap pimpinan unit kerja di lingkungan Undiksa, pengurus pusat dan pengurus daerah IKA Undiksa, para dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, dan segenap tamu undangan yang kami hormati. Dan khusus yang kami hormati dan ada yang kami cintai, itu adalah Dharma Wanita Universitas Pendidikan Ganesha. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan puji syukur kehadapan Ide Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia dan anugerahnya kepada kita di saat pandemi COVID yang melanda dunia, astungkara, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan kebersamaan sehingga kita bisa bersama-sama di auditorium Universitas Pendidikan Ganesha untuk mengikuti kegiatan rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis Undiksa ke-28. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada Universitas Pendidikan Ganesha. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saya, terutama kepada Sivitas, terutama pada adik-adik mahasiswa ya. Yang mana dalam pelaksanaan Dies Natalis ke-28 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin mahasiswa pasti kecewa. Saya yakin mahasiswa pasti dengan kondisi saat ini. Karena biasanya inilah ajang mahasiswa menunjukkan kreativitasnya, melakukan pendekatan-pendekatan kepada teman-teman yang lainnya, dan juga menunjukkan prestasi-prestasi, talenta-talenta yang dimiliki oleh masing-masing individu di universitas ini. Tentu karena pandemi COVID-19 yang memang mencekam dunia, maka sekali lagi kegiatan Dies Natalis ke-28 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021 tidak bisa kita laksanakan sebagaimana terdahulu. Dari kesedihan adik-adik barangkali juga di pimpinan kita sama ya, sama, sedih juga. Sedih juga tidak bisa seperti dulu karena Pak Warek 2, Pak Warek 1, Pak Warek 3 itu sudah ingin pentas lagi karena keberhasilannya pentas tahun lalu ya, menjadi cupak gerantang yang memukau penonton di lapangan sepak bola, penonton internal, tetapi juga ternyata tayangan-tayangan itu juga sudah meluber sampai ke tingkat nasional. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan di dalam pandemi COVID-19 ini, walaupun memang itu buat kita juga kecewa, tetapi juga dalam artian segi positif dari pandemi COVID ini tentu ada. Nah, memang kita melihat segi positifnya ya.
Sehingga dalam pandemi COVID-19 yang melanda dunia, kita di Undisa dan juga mungkin di perguruan tinggi yang lainnya, sebagian sudah kita bisa melaksanakan suatu kegiatan atau suatu usaha yang mengoptimalkan keberadaan teknologi informasi. Kalau sebelum pandemi COVID agak sulit kita, tapi dengan itu ternyata bisa berjalan dengan baik. Nah, memang kita tetap bersama, walaupun ada segi positifnya, kita ingin bersama-sama bagaimana agar pandemi COVID ini bisa terselesai dengan lebih cepat. Dalam artian, bagaimana kita memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, kita di Undisa tetap berkomitmen untuk itu, oleh karena itulah kita mengeluarkan apa yang disebut dengan Instruksi Rektor nomor 1 tahun 2020. Ini barangkali perguruan tinggi yang pertama kali menerbitkan instruksi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar daring. Dan juga dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi harus kita lakukan secara betul-betul mengutamakan kesehatan. Maka sebagian besar kegiatan di tahun 2020 itu adalah dengan daring. Di samping juga luring ya. Dan setapnya kita lakukan BDR. Kita pernah coba masuk, ternyata Bapak Ibu tahu sampai ada korban yang meninggal. Kita tidak ingin lagi ada korban-korban berikutnya. Itulah usaha-usaha kita. Ini mohon kita pakai untuk kita bisa ke depan ini bisa sehat. Sebelum memang betul-betul COVID itu bisa teratasi. Dan juga Undisa tidak pernah berhenti berkegiatan di dalam pandemi COVID ini ya. Undisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti contohnya kita melakukan bantuan kepada para guru, baik guru TK, SD, SMP, SMA, SMK ya, bagaimana dia melaksanakan daring dengan lebih baik karena kita pun masih di saat awal-awal ada ada persoalan ya bagaimana guru-guru, tapi kita lebih cepat ya karena kita sudah melakukan juga suatu kegiatan proses belajar mengajar daring seperti di PMK dan juga di PPG ya, sehingga kita ada pengalaman, inilah kita berikan kepada para guru dan juga kita membantu peningkatan content learning pembelajaran bagi guru-guru. Di samping itu kita juga melakukan suatu pengabdian. Bayangkan ya, dalam pandemi COVID yang orang takut berkeluar, takut berinteraksi, tapi kita masih melakukan itu tentu dengan protokol kesehatan ya. Kita semua tetap memakai masker ya, ada yang memakai masker sampai 2 gitu ya, walaupun disarankan yang berusia 60 tahun ke atas katanya pakai 3 masker, di atas 50 harus 2 masker, tetapi saya selalu memang menggunakan masker, tetapi tidak sering 2, karena kalau 2 sesak napasnya agak gini, saya pakai 1, cuman biasanya saya pakai yang 3M, itu yang bagus ya. Cuman tadi di mobil ketinggalan, terus saya ambil di sini ya. Karena saya harus selalu memakai masker. Dari wujud kepedulian kita di dalam pengabdian itu kita melakukan suatu bagaimana agar masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi COVID ya, kita juga memberikan sembako, kita juga melakukan kegiatan bakti sosial yang lainnya, juga kita melakukan penelitian terkait dengan COVID. Nah, ini boleh dikatakan Undisa di dalam yang sulit sekalipun masih tetap membagi dirinya, membagi waktunya untuk kebahagiaan, keselamatan, atau kemaslahatan orang-orang lain. Bayangkan kita sampai ke desa-desa terjun selama seluruh pimpinan dan juga berkoordinasi dengan Porkompinda, dengan staf yang lain untuk kita terjun ke desa-desa terpencil ya, membawakan bantuan, membagikan masker, dan kita membagikan APD ya kepada kepada beberapa rumah sakit ya, terutama kalau di Beleng yang memang menjadi rujukan, yang di Denpasar juga di Badung dan juga di Wangayo. Ya, itu memang wujud kepedulian dari kita, yang mana memang itu ada bantuan dari pusat dan juga iuran sukarela dari beberapa teman dosen. Oleh karena itu, terima kasih kepada semuanya sehingga kita bisa anggaplah melalui pandemi COVID yang tidak dalam artian signifikan orang-orang Undisa yang kena. Kecuali akhir-akhir ini luar biasa juga tambahannya. Ya, kalau ada tambahan 1 itu sudah berbahaya kita, tambahan 2, tambahan 3 ya. Ini sudah tambahan yang kesekian di kita. Oleh karena itu
di awal kuliah kita, bukan kuliah, pertemuan kita di Januari itu kita akhirnya tidak lakukan kegiatan langsung luring, tetapi kita semprot dulu selama 3 hari kita liburkan staf, baru kita kembali. Ini memang usaha-usaha kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali juga saya ingin menyampaikan beberapa yang telah kita lakukan juga ya, sebagaimana di dalam instruksi Rektor nomor 1 ya, kuliah daring semua. Nah, kan gitu ya. Memang sekarang kita akan memberikan luring hanya pada mata kuliah atau kegiatan praktek yang memang tidak bisa tergantikan dengan daring. Dan itu harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Karena dampaknya itu bisa kita menjadi atau mendapatkan hukuman ya dari pihak ini ya. Bisa ditutup kampus kita ya. Karena kalau pengusaha yang tidak tertib ditutup pengusaha itu karena saya juga kebetulan sebagai wakil daripada Satgas COVID-19 Kabupaten Beleng, sehingga selalu saya tekan kepada teman-teman untuk kita harus tetap menjaga, mengikuti apa yang menjadi regulasi daripada Satgas COVID-19. Dan juga kita menggunakan publikasi ya, ini dalam artian mahasiswa kita, dia tidak harus skripsi, dia tidak harus tesis. Tetapi kalau dia memiliki suatu karya ilmiah yang bereputasi internasional, sebagaimana yang sudah kita edarkan itu ya, saya tidak hafal persis, itu dia tidak lagi harus ujian skripsi, dia tidak lagi ujian tesis, karena sudah terpenuhi melalui publikasi internasionalnya itu. Nanti tinggal ujiannya itu barangkali bisa apa yang dia tulis atau artikel yang dia terbitkan itu yang ditanyakan. Karena kualitas daripada artikel internasional bereputasi itu sudah tidak kalah hebat dibandingkan dengan apa yang menjadi tugas akhir daripada mahasiswa. Ini juga saya tekankan adalah keputusan rapat pimpinan, tidak serta-merta dari saya sendiri. Dan juga kita tetap berkegiatan dalam artian KKN. Kita lakukan KKN daring, Bapak Ibu, kalau dosen sudah tahu, adik-adik juga mahasiswa sudah tahu bagaimana kita ber-KKN, dan juga kita dalam pengalaman lapangan persekolahan itu juga berbasis daring ya. Kita lakukan tetap, tidak ada kegiatan tridharma yang tertunda di masa pandemi Covid ini ya. Dan mahasiswa mungkin masih bisa bertemu dalam artian virtual dengan dosennya ya. Karena saya informasikan harus melayani dan tidak sampai membuatkan mahasiswa stres. Sehingga di awal-awal ada memang mahasiswa stres ya yang menyampaikan ke saya, karena katanya banyak dosen memberikan tugas berlebih, sudah kita sampaikan rapat pimpinan dan direspon oleh Bapak Dekan dan Terpasca mengurangi. Sehingga tidak adalah istilahnya mahasiswa yang stres, tetapi juga tetap koridor mutu akademik tetap harus diterjadikan. Nah, dan Bapak Ibu yang saya hormati, juga kita memberikan paket data ya. Sebelum ada paket data dari Kemendikbud, kita juga membantu. Kita memberikan sembako juga kepada mahasiswa yang terdampak ya. Ada mahasiswa dari luar yang ada di Buleleng ini ya. Ya, kita instruksikan pada Pak Warek 3 harus dibantu ya. Kita apa? Karena kita semua daripada mahasiswa kita tidak ada yang stres. Karena apa? Karena stres menurunkan imun. Kalau imunnya turun mudah terpapar. Itu yang saya tahu. Di samping itu juga memberikan permohonan penurunan UKT. Bukan penurunan UKT, tapi permohonan tentu akan dikaji ya. Karena ini juga tidak mungkin serta-merta harus kita lakukan. Karena apa? Karena ada Permen nomor 25 tahun 2020. Itulah yang menjadi rujukan kita di dalam menentukan permohonan penurunan UKT bagi mahasiswa. Dan barangkali ini agar diatur ya, tidak serta-merta setiap saat nanti mahasiswa mengajukan permohonan UKT diproses oleh yang di bawahnya. Sehingga nanti sulit di atas ya, sulit di rektorat itu ya. Karena sudah kita sepakati mulai kapan dia boleh melakukan permohonan penurunan itu, karena ada dampak kajiannya, evaluasinya. Dan ini tidak setiap hari, kalau 8 hari nanti sulit kita semua. Dan juga kita tidak henti-hentikan melakukan kegiatan akademik melalui webinar ya. Barangkali banyak sekali ya. Saya pernah sampai 6 kegiatan. Teman-teman juga ada yang melapor, baru saya bilang 6, saya 8 lagi Pak. Wih, lebih hebat kamu, saya bilang gitu ya. Tapi memang benar ya, tidak ngai-ngai ya, karena semua kita harus berkata apa adanya. Kita yakini itu ya, memang benar ya. Karena juga saya pernah lebih dari 6. Itu artinya
kita tetap berkegiatan di dalam pandemi COVID. Nah, itulah salah satu mungkin sisi positifnya yang kita lihat. Di samping itu juga kita melakukan kredit transfer, kita lakukan virtual faculty exchange ya, dan lain sebagainya. Banyak memang hal-hal yang kita lakukan di dalam pandemi COVID-19. Banyak sekali. Ini kita mungkin karena semangat tinggi untuk menjaga nama reputasi Undisa yang semakin dicintai, semakin disayangi oleh masyarakat. Ya, saya barangkali menyampaikan kekaguman saya terhadap apresiasi dari pihak luar atas kebersamaan kita. Nah, mungkin kalau saya cerita tentang bagaimana di periode pertama saya letakkan kebersamaan dan membangun tata kelola, itulah yang menginspirasi sehingga kegiatan sampai di tahun 2019 yang disebut dengan internationalization at home bisa menjadi inisiasi untuk nanti kita menuju world class university. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia ke-28 ini, nah barangkali kita paham semua bahwa usia kita 28, tetapi sesungguhnya kita sudah berada sejak tahun 55 dengan bernama B1 yang berubah terus lika-liku ya. Akhirnya kita mandiri sejak tanggal 16 Januari 1993 dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja. Nah, itu cikal bakal kita sehingga sekarang diperingati hari lahir yang ke-28. Tentu kalau kita bergeser lagi ke depan itu, sesungguhnya kita di universitas ini baru ada sejak 15 tahun yang lalu. Masih muda, belum dewasa kita. Tetapi dari usia yang 28, dari usia yang 15 tahun, universitas itu banyak sekali prestasi yang dicapai. Ya, saya berani ngomong di mana saja, luar biasa. Kita hanya 14.000 mahasiswa, hanya 500-an dosen, hanya 300-an pegawai. Tetapi capaian-capaian kita hampir menyamai yang memiliki 2.000 dosen, 40.000 mahasiswa. Nanti saya akan sampaikan bukti-buktinya. Dan juga kemajuan yang dicapai, yang saya sebut dengan kita sudah bisa melakukan suatu perubahan yang signifikan ya, baik mindset dan juga kerja, pola kerja, di samping juga prestasi yang luar biasa banyaknya, dan kita lihat bersama lingkungan yang nyaman, ya, aman dan nyaman. Ya, kalau dulu kan sering kita kehilangan, sekarang mungkin sudah. Kalau dulu kan masih agak semeraut tata tamannya itu, sekarang sudah indah karena memang itu dikerjakan oleh masing-masing fakultas ya. Kita punya strategi, kita coba lombakan sehingga menjadi peliharaan dari masing-masing fakultas. Ini memang sesuatu yang luar biasa yang dilakukan juga oleh fakultas, lebih-lebih ada klasterisasi fakultas yang dilakukan oleh Undisa. Ini mendorong juga semua unit ya dari fakultas ke bawah itu bergerak untuk mengangkat citra Undisa, baik dari segi lingkungannya ya, baik dari segi akademiknya dan prestasi-prestasi mahasiswa. Semua bersaing, semua bekerja keras untuk mencapai yang terbaik. Kira-kira kenapa ini bisa berhasil? Nah, tidak bisa dipungkiri, ini adalah karena kerja sama kita. Karena kita kerja keras, karena kita kerja ikhlas atau dengan hati yang hidup, dan dengan keharmonian. Oleh karena itu, kunci ini harus kita pertahankan. Kalau bisa, mari kita kuatkan lagi, tingkatkan lagi untuk benar-benar kita bisa mencapai visi kita yang lebih cepat. Tidak harus menunggu tahun 2045. Itu harapan dari kita semua. Nah, yang saya katakan tadi contohnya adalah capaian di tahun 2020. Ya, saya katakan berprestasi, saya katakan banyak perubahan. Itu buktinya kita lihat di pemeringkatan sistem kemahasiswaan. Pemeringkat kemahasiswaan atau tingkat MAWA. Kita berada di ranking 23 nasional. Itu kalau tidak salah ada 4.503 perguruan tinggi, 4.000 ya. Kalau yang negerinya sekitar 132. Kita berada di ranking 23. Capaian yang luar biasa, yang membanggakan. Sampai saya minta pada tim itu tolong ke depan ini bisa dipertahankan. Walaupun tidak bisa ditingkatkan, cukup saya bilang. Karena ini sulit, tetapi memang dijanjikan akan diusahakan untuk meningkat terus. Saya katakan terima kasih pada tim.
Dan juga kalau kita lihat di klasterisasi perguruan tinggi, ya kita berada di klaster 2, di ranking 42 dari 4.000 sekian juga mahasiswa. Yang baru kita merancang, baru kita bergerak terus ya. Dan ini janjinya juga akan ditingkatkan di tahun 2021. Kalau di Sinta kita berada di ranking 36. Bayangkan itu ya, yang kita hanya memiliki mahasiswa dan dosen yang sangat terbatas, mungkin tergolong bisa yang paling kecil di tataran LPTK ya, itu ya. Tetapi kita bisa bersaing dan bahkan mengungguli. Nah, apakah kita tidak sebut sebagai seri prestasi yang membanggakan bagi Undiksa? Demikian juga di bulan Juli sampai November ya, memang kita usulkan dari proses lama 2019-2020 awal dan seterusnya, tapi dikunjungi kita baru di Juli sampai November, ada peningkatan atau penambahan prodi yang terakreditasi unggul 11 prodi. Nah, kalau saya ini, wah luar biasa ya. Saya sih, wah luar biasa ya. Itu karena apa? Yang saya sebutkan tadi. Karena itu ya, oleh karena itu harus dipertahankan dan mari kita tingkatkan. Nah, sehingga harapan saya ke depan nanti juga ini harus kita tetap berkarya. Nah, untuk kita bisa menciptakan suatu hasil-hasil yang memberikan citra dan memberikan motivasi kepada kita semua, terutama pada para adik-adik mahasiswa untuk dia berbangga menjadi bagian atau menjadi mahasiswa Undiksa. Sering saya katakan jangan pernah menganggap bahwa diri Anda lebih rendah dari yang lain. Anda sejajar juga dengan mahasiswa yang lain. Buktinya Anda sudah di peringkat 23 nasional, 42 klasterisasi dan di Sinta ada dan seterusnya. Itu memang terus saya lakukan ya untuk memotivasi semangat adik-adik mahasiswa bekerja terus. Dan juga banyak produk-produk inovasi ya. Ini tidak saya akan bacakan semuanya ya, memang di sambutan tertulisnya itu lengkap ada ya. Ada taro, ada Bali Sinwood, ini juga pernah dulu ada minyak asiri, ada wine sipetan, ada kopi luwak, yang mana ini sudah dipamerkan. Apakah masih dibuka di masih ya? Barangkali nanti yang belum berkunjung ke sana bisa berkunjung ya. Hanya ide saya bagaimana nanti ini kemasannya yang saya lihat masih belum bagus, itu perlu ditingkatkan sehingga bisa pemilik produk ini bisa menjadi pengusaha-pengusaha di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya berikan semangat kemarin ya, saya akan berkunjung ke sana, apresiasi saya yang tinggi kepada teman-teman, karena juga kita menghasilkan aplikasi Oxalon ya. Ada mie pelor saya coba beli ya, beberapa saya beli memang, saya coba ternyata mie pelor itu juga tidak kalah enak dibandingkan yang sudah ada. Ya, cuman memang kemasannya dan teksturnya itu ya, itu memang perlu di ini agar menarik ya. Karena masih melingkuhan kasar gitu, bagaimana agar lebih seperti buatan mesin lah nanti gitu ya. Nah, ini barangkali bisa nanti dari bagian Undiksa ini menjadi pengusaha mie pelor yang berskala nasional, internasional. Nah, kita pasti akan berbangga. Ini terus kita berkarya ya. Dan juga ada LPG leak detector untuk pengamanan LPG. Ya, itu kalau istri saya memang luar biasa takutnya sehingga LPG tidak boleh ada dalam ruangan ya. Terus harus ya bobol tembok memasang LPG di luar ya. Tapi dengan ada LPG leak detector ini barangkali bisa di depan kita pasang nanti di dalam ruangan gitu ya. Ini yang biar nak kita berketakutan dari LPG. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya ingin singkat-singkat tapi kok senang saya ya. Karena saya ingin menyampaikan juga apa yang dilakukan dalam pandemi, capaian-capaian kita dan apa yang jadi program saya terutama dalam artian pimpinan direktorat ya. Jadi saya katakan tadi di periode pertama dan di periode kedua tahun 2019-2023 ini kita berharap bisa bergerak lebih cepat ya dengan kebersamaan untuk mencapai visi. Oleh karena itu kita berharap ke depan ini kita harus bisa menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing, dan untuk menjadikan itulah kita di pimpinan itu mempunyai visi untuk menjawab atau mencapai visi Undiksa itu adalah menjadikan trendsetter dan International Reputable University. Tentu dari International Reputable University ini
sesungguhnya adalah menjawab apa yang menjadi visi Undisa. Untuk menjadi Universitas Unggul berlandaskan Falsafah Tritekrana di ASA tahun 2045, caranya ya memang kita harus memiliki program International Reputable University. Tapi tidak hanya program mati, kita tidak lanjuti ya, sehingga banyak sekali ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan internasional, seperti kita lakukan fast track program dengan Mingchi University of Technology, dengan Mario Maros State University, dan juga dengan Prince Songkla University, yang mana ke PSU, ke Prince Songkla, saya sampai di awal kita mengirim PPL luar negeri, saya mengantar ke sana dan termotivasi terus, dari 12 meningkat jumlahnya dan meningkat terus jumlahnya, cuman tahun 2020 ini tertunda karena pandemi COVID-19. Demikian juga Pastek program atau 3+2 ya, yang mana kita kuliah di Indonesia 3 tahun, kuliah di Mingchi University of Technology 2 tahun, kita mendapat 2 gelar yaitu sarjana dan master atau magister. Itu kan juga pengakuan juga dari perguruan tinggi yang sudah berkelas internasional kepada Undisa. Ini patut kita apresiasi juga dari usaha-usaha Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu ya, sebagaimana tema Dies pada hari ini adalah Undisa berkarya untuk Indonesia maju, maka sekali lagi saya berharap mari kita terus bekerja keras, mari kita bekerja cepat, bekerja cerdas dengan selalu meningkatkan critical thinking kita, melakukan peningkatan terhadap kreativitas kita dan lakukan kerjasama atau kolaborasi, dan jangan pernah lupa melakukan komunikasi antar yang lainnya untuk kita bisa menyampaikan program kita, menerima program yang lain. Nah oleh karena itulah tema Dies ini kita anggap sebagai pemecut untuk nanti kita bisa menjadikan lembaga ini lebih baik ke depannya. Ya, tentu capaian-capaian nanti atas usaha kita bersama. Tidak ada komponen di Undisa ini yang tidak berperan. Semua berperan ya. Walaupun tidak menjadi apa-apa, bukan berarti tidak berperan, tapi berperannya luar biasa juga ya. Nah, juga saya ingin menyampaikan ya, apa sih target ke depan kita? Apa target ke depan kita? Target ke depan kita adalah bagaimana klasterisasi perguruan tinggi kita bisa tingkatkan, kita bisa angkat, karena ini masih sangat mungkin. Kalau bisa Sinpat Mawa kita pertahankan, kita bisa tingkatkan, dan yang utama adalah bagaimana kita bisa mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Maka tentu salah satu di antaranya itu adalah kita harus selalu meningkatkan kualitas SDM. Baik SDM dosen maupun SDM fungsional. Sekarang sudah tidak lagi pejabat eselon di pegawaian ya, karena sudah menjadi fungsional. Nah, fungsional ini harus kita tingkatkan kualifikasi akademiknya. Tidak harus pada pencapaian gelar, tapi melakukan upgrading atau belajar otodidak ya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dan juga kita harus selalu meningkatkan publikasi, karena ini menyangkut pada klasterisasi perguruan tinggi Simkat Mawa dan seterusnya, dan juga produk inovasi. Di samping kita harus meningkatkan terus prestasi-prestasi mahasiswa, baik di bidang regional, nasional, dan internasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini yang terakhir, yang mana program prioritas kita di tahun 2021-2023 ya, itu adalah International Reputable University untuk menjawab visi menjadi unggul berlandaskan Tritekrana di Asia tahun 2045. Karena apa? Karena kita letakkan dasar atau pondasi minimal ya. Kalau kita bisa capai bagus ya. Seperti trendsetter, barangkali sudah kita katakan kita sudah menjadi trendsetter university ya. Karena sudah banyak orang-orang atau perguruan tinggi atau institusi yang meminta kerjasama ke kita, dia melihat sesuatu yang dia tidak miliki, hanya dimiliki oleh kita. Tetapi International University menjawab visi, inilah yang harus kita lakukan. Ya, sehingga dalam Rakorbank kemarin di Nusa Dua, kita sudah sepakati ya, adalah untuk menjadikan Undisa ini sebagai International Reputable University in Education and Leadership. Artinya core kita kepada pendidikan dan kepemimpinan, menurut saya barangkali ini bisa. Mengapa bisa? Karena kita punya visi yang berbingkai dengan Tritekrana. Tritekrana intinya adalah keharmonisan. Kalau memang kita sudah melaksanakan segala sesuatu dengan harmoni, saya yakin target
atau tujuan akan bisa terwujud. Dan ini sudah kita lakukan. Nah, kalau yang lain kan baru dia bergerak untuk ke harmoni. Kita sudah dalam itu, kita hanya pertahankan dan tingkatkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah barangkali kita juga tidak hanya ngomong untuk IRWEL, ini sudah disepakati oleh seluruh dekan juga dan Direktur Pasca, sehingga program kegiatan mulai tahun 2021 sudah disepakati untuk direvisi menuju ini, ya. Sudah disepakati menuju ini dengan berpedoman selalu pada pedoman jangka panjang Undiksa 2020-2044, ya juga Renstra Kemendikbud 2020-2024, Renstra Undiksa, Renstra Binis juga 2020-2024, berpedoman pada klasifikasi perguruan tinggi, pada janji atau kontrak kerja antara rektor dengan Mas Menteri, dan juga dengan mengacu pada akreditasi baik nasional internasional. Itulah nanti program-program ke depan yang akan dirancang oleh fakultas dan unit-unit di bawahnya. Nah, karena apa? Karena memang harus kita bisa capai visi kita lebih cepat dari yang kita tetapkan. Nah, berarti adalah merupakan capaian atau hasil yang luar biasa. Yang terakhir, Bapak Ibu, atas nama pribadi dan juga atas seluruh pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha, saya mengucapkan selamat Dias Natalis ke-28 pada Universitas Pendidikan Ganesha, dengan harapan mari kita tingkatkan lagi kerja keras kita, kerja ikhlas kita, kerja cerdas kita, dengan 4C-nya tadi yang saya sebut, sehingga visi kita akan bisa wujudkan lebih cepat. Dan juga selalu kita tekankan, marilah kita jadikan Undiksa sebagai rumah kita kedua. Kalau itu rumah, pasti kita ingin dia nyaman, rumah itu bisa memberikan suatu kebaikan bagi kita, ya. Kita mau tidur, pas mau tidur kita bisa tidur, mau berkreativitas juga bisa, dan bisa memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan anggota. Demikian juga kita harapkan Undiksa ini agar dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan dalam artian stakeholder untuk mencapai visinya, maka wajib kita pelihara. Dalam artian tidak ada satu orang pun sebagai komponen Undiksa yang mencederai lembaganya, ya, karena kalau dia cedera, dia berturun reputasinya, maka pasti akan menjadikan kita tidak berbahagia. Oleh karena itu kita pelihara sebaik-baiknya lembaga kita untuk tetap eksis seperti sekarang, dan bahkan kita berusaha untuk meningkatkan terus menjadi yang terbaik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, Dirgahayu Undiksa ke-28. Undiksa berkarya untuk Indonesia maju. Demikian, Om, Sante, Sante, Sante Om. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha kembali ke tempat. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Niputu Ristiati, MPD. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha serta Bapak Wakil Rektor, kemudian juga seluruh anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, pengurus Dharma Wanita Universitas Pendidikan Ganesha, fungsionaris mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Bapak, kolega, dan semua undangan yang hadir pada hari ini. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase atas asung kerta warga nugrahanya, kita semua bisa hadir di auditorium ini, biarpun dalam masa pandemi dengan
mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pokok-pokok pikiran sesuai dengan bidang keahlian yang saya tekuni dan tugas yang saya emban melalui orasi ilmiah dengan judul Peran Mikrobiologi pada Perbaikan Kesehatan Masyarakat Melalui Pendidikan. Nah, seperti kita ketahui, mikrobiologi itu merupakan bagian daripada biologi yang khusus mempelajari mikroorganisme jasad renik yang memang tidak kelihatan oleh kasat mata. Harus kita lihat dengan mikroskop, entah itu mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron. Nah, mikrobiologi itu sendiri saat ini memang sangat populer dalam arti kata karena pandemi ini. Mikrobiologi sendiri itu tidak hanya menyangkut tumbuhan, hewan, tetapi juga virus. Ya, mempelajari tentang makhluk hidup. Biarpun virus itu sendiri masih merupakan suatu polemik antara makhluk hidup dan makhluk mati. Tetapi yang jelas dia adalah parasit intraseluler obligat. Jadi dia selalu harus menemukan inang, harus menemukan hospes untuk berkembang biak. Nah, saya ambil beberapa contoh yang pertama itu adalah bakteri. Sering sekali kita dengar rancu antara bakteri dan virus. Itu sangat berbeda. Ya, saya ambil contoh di sini pada bakteri itu adalah Mycobacterium tuberculosis, penyebab TB. Indonesia menduduki ranking 3 untuk penderita TB di dunia. Itu bakteri. Kemudian yang kedua itu adalah protozoa. Protozoa sendiri juga penyebab penyakit malaria. Indonesia juga menduduki ranking ketiga di dunia, penderita malaria yang terbanyak. Kemudian contoh yang berikutnya itu adalah mikroalga, proteka. Kemudian yang berikutnya juga ada jamur lendir. Kemudian ada fungi atau jamur. Ya, ini juga banyak sekali yang merugikan manusia. Dan yang berikutnya adalah virus. Virus ini sendiri sampai saat ini memang banyak sekali mendatangkan kerugian pada manusia yang saat ini kita alami sendiri, ya. Nah, sekarang bagaimana dan kenapa banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri? Nah, ada beberapa hal yang harus kita maklumi kenapa virus itu begitu banyak membawa korban. Tidak hanya saat ini, di abad ke-20, flu Spanyol, ya, flu Hong Kong, itu juga banyak sekali membawa korban. Ya. Nah, virus-virus yang tidak terdeteksi ini banyak disebabkan oleh hal-hal yang perilaku manusia itu sendiri. Seperti umpamanya, ya, itu adalah jadi seperti yang tertera pada slide, pada tahun ini, pandemi ini, kita melihat bahwa COVID-19 ya merebak ya, mulai dari Desember, hanya kita baru mulai Maret mencanangkan dengan lebih intens gitu. Nah, kemudian penyakit-penyakit juga salah satunya itu adalah bisa berpindah dari hewan ke manusia yang kita sebut dengan zoonosis, zoonotik. Nah, kemudian kenapa beberapa virus SARS yang pernafasan itu
banyak sekarang muncul karena terjadi beberapa hal. Yang pertama itu adalah adanya ketidakseimbangan, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu disebabkan karena deforestasi, penggundulan hutan, sehingga hewan-hewan yang di hutan itu melakukan kontak langsung dengan manusia. Contohnya itu misalnya pada virus Ebola. Dan sekarang virus SARS-1, CO-1 dan CO-2 yang COVID-19 ini. Kemudian selain kerusakan lingkungan, deforestasi, kehilangan habitat itu juga ya. Yang kedua adalah praktek mengkonsumsi hewan-hewan eksotik. Kenapa di Cina artinya banyak muncul penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis karena mereka mengkonsumsi hewan-hewan yang dianggap eksotik. Seperti kelelawar, terenggiling, ya. Itu yang menyebabkan terjadinya loncatan gen dari hewan ke manusia. Jadi manusia adalah terminal terakhir yang dihinggapi oleh berbagai virus ini. Yang ketiga juga adalah hubungan yang dekat antara satu spesies dengan yang lain. Seperti misalnya pada peternakan ayam, ya, sehingga muncul mungkin beberapa tahun yang lalu flu burung, flu babi. Nah, itu adalah karena peternakan yang terlalu dekat dengan kehidupan manusia, ya. Jadi hubungannya sangat erat. Kemudian juga mikroba sendiri menimbulkan kerugian yang besar karena mikroba dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan, dan kerusakan bahan pangan. Ya. Jadi memang mikroba itu sendiri banyak mendatangkan keuntungan, tetapi juga banyak mendatangkan kerugian. Selalu sisi itu ada. Jadi positif dan negatifnya. Jadi di sini kita lihat dalam slide itu adalah pencegahan penyebaran penyakit dan infeksi, kemudian juga membunuh mikroba pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan perusakan bahan pangan. Tanpa kita sadari, mikroba yang orang awam mengatakan tidak terlihat memang tidak terlihat karena harus dilihat dengan mikroskop. Tetapi kerusakan yang ditimbulkannya itu sangat besar, sangat merugikan manusia. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah pencegahan, preventif. Yang berikutnya itu adalah mengenai interaksi antara manusia dan mikroba. Nah, interaksi antara mikroba dengan manusia ini tidak bisa lepas. Kita selalu tanpa kita sadari di sekeliling kita itu memang ada mikroba. Ya, sehingga kalau mungkin di dunia kedokteran kita kenal ada flora normal. Flora normal itu adalah mikroba yang secara normal ada di dalam tubuh, ya. Tubuh hewan, tubuh manusia, tubuh tumbuhan itu semua ada. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang interaksi yang terjadi itu bersifat dinamis. Bersifat dinamis ini artinya interaksi itu akan terjadi kalau sanitasi, lingkungan, imunitas itu tidak terjaga. Itu akan menyebabkan, tapi kalau itu semua terjaga, interaksi itu tidak akan bersifat dinamis. Kemudian yang berikutnya juga adalah bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Ya, banyak sekali bakteri, mikroba yang menguntungkan maupun
merugikan. Tetapi biasanya kita manusia selalu mengatakan bahwa mikroba itu merugikan. Tetapi banyak produk-produk hasil daripada mikroba itu sendiri yang memang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, banyak sekali yang kita jumpai di dalam lingkungan kita. Mulai dari bidang industri, bidang medis, bidang pertanian, hampir semua mikroba itu berperanan. Nanti mungkin akan kita lanjutkan. Yang berikutnya itu adalah mengenai penularan penyakit. Nah, penularan penyakit itu sendiri, itu ada melalui 5 tahapan. Yang pertama itu ada kontak. Nah, kontak ini ada direct contact, ada indirect contact. Kalau kontak langsung itu banyak contoh yang kita bisa ambil, seperti HIV. Itu adalah penularan dengan kontak langsung. Kemudian indirect itu bisa juga terjadi, misalnya karena infeksi nosokomial di rumah sakit. Infeksi nosokomial di rumah sakit ini akan disebabkan oleh mikroba yang tergolong Staphylococcus aureus. Ya, ini memang salah satu indikator yang biasa dipakai untuk menentukan grade daripada daripada rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian yang kedua juga adalah melalui makanan dan minuman atau foodborne disease, ya. Melalui makanan dan minuman ini kita sudah tidak asing lagi. Banyak mikroba yang menyebabkan kerugian pada kehidupan manusia. Seperti umpamanya penyakit kolera, penyakit tipes, ya. Itu semua penularannya melalui makanan. Kemudian yang berikutnya itu adalah melalui udara juga bisa, ya. Jadi airborne disease, ya. Jadi banyak sekali virus yang bisa ditularkan melalui udara, yang terbawa oleh udara, yang dikeluarkan dari droplet, gitu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah melalui melalui air juga bisa, melalui udara, semuanya itu adalah hal-hal. Jadi semua aspek di dalam lingkungan kita itu bisa menularkan mikroba. Nah, sekarang bagaimana cara pengendalian mikroba? Ya, mikroba itu sendiri bisa dikendalikan secara fisik maupun secara kimia. Ya, secara fisik bisa dengan suhu, jadi dengan memanaskan, ya. Kemudian juga bisa dengan radiasi, ya. Itu adalah, kemudian juga bisa dengan zat kimia, ya, alkohol, etilen oksida dan seterusnya. Itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan dengan untuk mengendalikan mikroba yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah upaya pencegahan penyakit yang bisa kita lakukan, ya. Upaya pencegahan penyakit itu yang pertama itu adalah dengan vaksinasi, ya, imunofilaksis yang sekarang gencar dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah vaksinasi. Vaksinasi itu sendiri bisa berasal dari virus yang dilemahkan, bisa dari virus yang dimatikan, atau bisa dari rekombinan organisme. Yang dilakukan oleh Eijkman, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, itu adalah dengan rekombinan. Jadi kita memang akan mempunyai vaksin sendiri, vaksin merah putih itu yang merupakan hasil rekombinan secara rekayasa genetika. Yang berikutnya itu adalah pengobatan, ya, baik sebagai upaya pencegahan maupun penyembuhan.
Nah ini pengobatan sebagai upaya pencegahan ini contohnya yang paling adalah malaria. Indonesia masih merupakan daerah endemis malaria di dunia, ya. Terutama untuk Indonesia Timur. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan sanitasi lingkungan dan higienis pribadi. Ini berhubungan dengan perilaku manusia. Jadi ini memang sangat penting dilakukan. Lingkungan yang higienis, sanitasi yang bagus, sehingga nutrisi yang bagus itu akan meningkatkan daya imun, sehingga tidak mudah terserang oleh mikroba ini. Yang berikutnya itu adalah pengendalian faktor penyakit. Jadi seperti demam berdarah, pengendalian nyamuk, Aedes itu sangat diperlukan. Begitu juga penyakit malaria tropika, nyamuk yang disebabkan oleh Plasmodium yang tergolong protozoa, itu juga harus dikendalikan. Jadi memang faktor, kalau di Indonesia mungkin faktor yang paling banyak itu melalui nyamuk. Jadi demam berdarah, kemudian malaria, itu semua faktornya adalah nyamuk. Yang berikutnya itu adalah mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan kesehatan. Nah ini perlu dilakukan, mengedukasi masyarakat bagaimana lingkungan yang sehat, sanitasi yang baik, nutrisi yang baik, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada 5 strategi pencegahan dan pengontrolan penyakit infeksi yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama itu adalah pengobatan untuk pencegahan. Ya, jadi lebih baik mencegah, preventif. Kemudian yang kedua itu adalah mengintensifkan penemuan kasus dan kasus baru. Ini mungkin ada hubungannya yang sekarang digalakkan oleh pemerintah, yaitu 3T. Ya. Jadi ada testing, kemudian ada tracing, testing, dan treatment. Jadi itu yang dilakukan, yang kedua. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kontrol terhadap vektor. Jadi bagaimana kita mengendalikan jumlah populasi nyamuk. Sekarang Indonesia malah ada ilmuwan yang sudah menemukan nyamuk Aedes yang tidak mampu menularkan virus dengue ya kepada manusia ya. Jadi penelitian dari UGM dan LIPI itu mereka diintroduksi nyamuk Aedes ini dengan bakteri sehingga menjadi kebal terhadap virus tersebut. Yang berikutnya itu adalah pengawasan terhadap hewan ya. Pengawasan terhadap hewan ini sangat penting sebab seperti yang dikemukakan oleh para ahli, banyak terjadi zoonosis, perpindahan penyakit dari hewan ke manusia. Penyakit ke manusia, dia nanti akan menularkan dari manusia satu ke manusia yang lain. Ya, itu yang harus kita lakukan secara ketat. Yang terakhir, yang kelima itu adalah peningkatan air minum layak, sanitasi, dan higienis. Jadi ini 5 rekomendasi yang diajukan oleh WHO tahun 2010. Jadi sudah cukup lama dan masih tetap relevan untuk saat ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah, nah sekarang bagaimana hubungan mikrobiologi itu sendiri dengan universitas kita, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah ini kita juga memikirkan materi-materi yang bisa diberikan melalui kurikulum, terutama untuk anak sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, agar mereka tahu mana yang disebut dengan bakteri, mana yang disebut dengan virus, supaya tidak semua dianggap itu virus. Sering sekali kita lihat di media
berita Mycobacterium tuberculosis penyebab TB yang disebabkan oleh bakteri disebabkan oleh virus. Jadi kita memberikan bekal pada anak didik untuk bisa mengetahui beda antara mikroba tersebut, terutama yang banyak merugikan adalah bakteri dan virus. Sebab antara bakteri, virus itu sangat berbeda. Kalau bakteri itu struktur selnya sel prokariotik, kalau virus itu dia itu hanya punya asam nukleat berupa DNA atau RNA. Makanya kita kenal virus RNA dan virus DNA. Nah, yang banyak menimbulkan kerugian pada manusia adalah golongan dari virus yang asam nukleatnya RNA. Jadi seperti HIV, Ebola, SARS-1, SARS-2, COVID-19 ini adalah virus RNA. Dan itu memang agak sulit ditangani, sebab dia akan terus bermutasi, beradaptasi dengan lingkungan. Kalau lingkungannya tidak cocok, dia akan segera mengubah protein membrannya untuk bisa menguasai inang. Nah ini, jadi kita harus menerapkan bagaimana kurikulum biologi, terutama mikroba, itu diberikan secara populer kepada anak didik. Ya. Sehingga apa yang dianjurkan oleh pemerintah sekarang, 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, itu sebenarnya sudah dilakukan lama sekali. Itu memang hal pokok yang harus dilakukan. Mencuci tangan, kemudian terutama untuk anak-anak SD, kemudian memakai masker, menjaga jarak. Ya, itu memang dari dulu sudah ya. Hanya kita tidak menginsafi. Baru setelah ada pandemi ini, kita dan banyak memakan korban, baru kita menerapkan secara ketat 3M ini. Nah, itu COVID-19 sendiri, seperti tadi saya katakan, itu merupakan penyakit yang zoonotik juga. Jadi sebagai penutup, terakhir, itu adalah diperlukan pendekatan multidisiplin ya, dalam implementasi program kebijakan, terutama di bidang pendidikan. Bagaimana materi-materi mikrobiologi, mikroba itu diberikan kepada anak didik mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Kemudian juga bidang pendidikan kesehatan dan lingkungan juga melakukan komunikasi dan kerjasama. Ya. Ini gunanya untuk apa kerjasama ini? Jadi bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan ini untuk memperkuat prediksi, pencegahan, dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi adanya wabah. Tapi diperkirakan kalau perilaku manusia itu tidak berubah, itu kemungkinan, ini para ahli yang melakukan, kemungkinan masih akan ada lagi mungkin virus-virus lain yang akan segera muncul. Nah itu kita harus bisa melakukan adaptasi supaya hal-hal tersebut tidak terjadi dengan mematuhi prinsip-prinsip kesehatan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Om Santi 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 Om. Pemberian piagam penghargaan kepada Profesor Dr. Niputu Ristiati MPD oleh Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
Pemberian buket bunga oleh Ketua Dharma Wanita kepada Profesor Dr. Niputu Ristiati MPD. Himne Guru dan Mors Universitas Pendidikan Ganesha. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pemberian dan penyerahan penghargaan terkait pemeringkatan fakultas dan kinerja akademik dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021 yang didahului dengan pembacaan surat keputusan rektor oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Pendidikan Ganesha. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, yang saya hormati hadirin sekalian, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam harmoni. Izinkan pada kesempatan ini saya membacakan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha nomor 650 garis miring UN 48 garis miring PT garis miring 2021 tentang penetapan pemeringkatan fakultas dan penghargaan kinerja akademik dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang penetapan pemeringkatan fakultas dan penghargaan kinerja akademik dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Kesatu, menetapkan pemeringkatan fakultas dan penghargaan kinerja akademik dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020 seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Ketiga, keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Singaraja pada tanggal 15 Januari 2021. Inyoman Jampel NIP 195910101986 031003. Hadirin yang saya hormati, bagi yang saya sebutkan namanya, saya mohon untuk Bapak Ibu bisa hadir di atas panggung. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang penetapan pemeringkatan fakultas dan penghargaan kinerja akademik dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Pertama, penghargaan untuk pengelola jurnal terakreditasi Sinta terbaik tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha. Nama jurnal Jurnal Ilmiah Akuntansi Sinta 2, pengelola Bapak Made Aristia Prayudi SA MSc AK. Kami mohon untuk bisa hadir di atas panggung. Penghargaan untuk fakultas dengan jurnal terbanyak yang terakreditasi Sinta tahun 2020, pemenang dengan jumlah jurnal 10 jurnal, 3 jurnal terindeks Sinta 3, 3 jurnal terindeks Sinta 4, dan 4 jurnal terindeks Sinta 5. Fakultas Ilmu Pendidikan. Penghargaan untuk pencipta karya inovasi terbaik tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha. Karya inovasi Bali Sinwood Product dan Teknologi Kayu Sintetik dengan pemenang Dr. Rernat Iwayan Karyase SPD MSc. Penghargaan untuk pemegang hak kekayaan intelektual terbanyak tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha.
dengan jumlah kekayaan intelektual 24 hak kekayaan intelektual. Pemenang Dr. I Gede Margunayase, SPD, MPD. Penghargaan untuk penulis buku ber-ISBN terbanyak tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha dengan jumlah buku dalam 1 tahun yaitu 5 buku. Pemenang Dr. Inengah Suarmane Yase, SE, MSc. Berikutnya, penghargaan untuk peneliti muda dengan artikel pada jurnal proceeding atau proceeding terindeks Scopus terbanyak tahun 2020. Sebenarnya pemenangnya tidak muda lagi ini. Dengan jumlah artikel 5, jabatannya lektor, pemenangnya adalah Kadek Yota Ernanda Rianto, Eskom, MT, PhD. Yang terakhir, penghargaan untuk peneliti senior dengan artikel pada jurnal atau proceeding terindeks Scopus terbanyak tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha dengan jumlah artikel 7 dengan H-indeks 12, jabatan lektor kepala dimenangkan oleh Dr. Dewa Gede Hendra Divayana, Eskom, Mkom. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk melanjutkan membacakan SK ini. Yang ditunggu-tunggu, pemeringkatan fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha.
dengan skor akhir 5,93 berada di ranking 8, yaitu Fakultas Kedokteran. Saya mohon yang mewakili bisa hadir di atas panggung. Dengan skor akhir 8,90, yaitu Fakultas Olahraga dan Kesehatan di peringkat ke-7. Dengan skor akhir 10,50 di peringkat 6, yaitu Fakultas Ekonomi. Dengan skor akhir 10,76 di peringkat 5, yaitu Fakultas Bahasa dan Seni. Dengan skor akhir 10,79 di peringkat 4, yaitu Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Tiga peringkat teratas berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome dengan skor akhir 12,27 di peringkat 3 Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan skor akhir 12,28 di peringkat 2, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan di peringkat 1 adalah fakultas yang belum disebut, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Saya mohon kepada Bapak Dekan untuk bisa hadir di atas panggung. Selamat untuk seluruh fakultas yang telah meningkatkan kinerja akademiknya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa. Hadirin dimohon berdiri. Doa akan dipandu menurut ajaran Hindu. Umat lain diharapkan menyesuaikan dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Om Swastiastu. Om Awikenam Astu Namo Siddhaya. Aditya Asyam Puram Jati Ratu Aditya Namo Astuti Suitu Pangkaju Madhyastu Bhaskarya Namo Astuti Om Rang Ringsah Pramashiwa Dhyaya Namo Swaha
Ya Tuhan yang maha cemerlang, kami memujamu sebagai surya. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang benar, seperti jalannya matahari dan bulan. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Ya Tuhan, yang maha pengasih dan penyayang, hanya kepadamulah kami memanjatkan doa dan memohon anugerah. Berikanlah kami keselamatan, lindungilah kami, bebaskanlah kami dari segala rintangan, sehingga dapat melaksanakan acara orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-28 Universitas Pendidikan Ganesha pada Sabtu 16 Januari 2021. Ini berjalan dengan benar dan lancar. Ya Tuhan yang maha pemaaf, mohon kepadamu, ya Tuhan, untuk Engkau berkenan mengampuni segala dosa. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Om Sri Ambawantu, Om Sukambawantu, Om Purnambawantu, Om Santi, 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 Om. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka Dies Natalis ke-28 oleh Ketua Senat Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum menutup sidang senat terbuka ini, perkenankanlah kami mengucapkan selamat Dies Natalis ke-28 Universitas Pendidikan Ganesha. Semoga Undiksa selalu berjaya, berkarya untuk Indonesia maju. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka Dies Natalis yang ke-28 pada hari ini, Sabtu 16 Januari 2021, saya tutup secara resmi.
Ketua Senat Universitas Pendidikan Ganesha, disilakan kembali ke tempat. Sidang terbuka. Senat Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka Dies Natalis ke-28 Universitas Pendidikan Ganesha, Sabtu 16 Januari 2021 selesai. Senat Universitas Pendidikan Ganesha meninggalkan ruangan upacara. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sampai di sini selesailah seluruh rangkaian acara upacara Dies Natalis ke-28 Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan pada Sabtu 16 Januari 2021. Akhirnya, segenap kerabat kerja pelaksana upacara menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara dalam mengikuti upacara ini. Selamat siang, semoga Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkati kita
sinar terang dan tuntunan ke jalan yang benar.